Dua ini merupakan umrah sunnah, tapi ketika masuk ke dalam pelaksanaan niat umrah tersebut, maka itu harus atau wajib diselesaikan, ya. Kalau tidak diselesaikan maka harus bayar dam. Oleh karena itu ibu-ibu bapak, silakan nanti yang pengen umrah silakan umrah, yang mungkin karena kecapean dan lain sebagainya boleh juga tidak umrah, tidak apa-apa. Insyaallah tempat akan kita tuju sekarang adalah Ji'ronah. Ada beberapa tempat mikot di kota Mekah ini yang merupakan tempat yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah SAW, ya. Yang pertama itu namanya Tanaim. Mungkin ini masyhur, ya. Tempatnya bernama Tanaim, kawasannya bernama Tanaim, tapi tempat mikotnya itu di sekitar kawasan Masjid Aisyah atau di Masjid Aisyah. Jadi Tanaim ini dulu pernah Siti Aisyah bertanya dulu kepada Rasulullah ketika pelaksanaan ibadah haji, dalam pelaksanaan ibadah haji wada pada waktu itu, ya, atau haji terakhir yang dilaksanakan atau dikerjakan oleh Rasulullah. Apa kata Aisyah dulu? Ya Rasulullah, katanya, sesungguhnya pelaksanaan ibadah hajiku sudah kelar semua, tuntas semua ya Rasulullah. Tinggal umrahku yang belum, bagaimana ya Rasulullah? Maka pada waktu itu Siti Aisyah, ibu-ibu bapak, diperintahkan memanggil saudaranya untuk mengantarkan Siti Aisyah keluar daripada kota Mekah, batas daripada kota Mekah, dan mengambil niat umrah di luar tempat tersebut. Maka ditunjuklah Tanaim tersebut, ibu-ibu bapak, yang jaraknya kurang lebih sekitar 6,5 kilo dari Masjidil Haram. Jadi karena Rasulullah SAW pernah menyuruh Aisyah untuk mengambil niat di Tanaim tersebut, makanya mikot di Tanaim disebut juga dengan mikot kauli namanya, mikot perkataan, perintah. Yang memerintahkan Siti Aisyah untuk mengambil niat di sana. Mikot kauli namanya. Dan ada yang kedua namanya Ji'ronah. Ji'ronah ini merupakan tempat mikotnya Rasulullah SAW. Jadi yang lain daripada Ji'ronah itu, yang Aisyah itu merupakan mikot kauli atau mikot yang Rasulullah memerintahkan Siti Aisyah. Dan Rasulullah tidak pernah mengerjakan atau mengambil niat umrah di Ji'ronah, ya. Di Tanaim, ya. Tidak pernah mengambil niat di Tanaim, cuma Aisyah saja mengambil niat. Tetapi tempat yang kita insya Allah akan kunjungi sekarang, atau akan tempat kita mengambil niat sekarang, ini merupakan mikot fi'li namanya, mikot perbuatan, di mana Rasulullah SAW mengambil niat umrah di sana, ya. Langsung Rasulullah mengambil. Ini littiba'i sunnah, mengikuti daripada sunnah Rasulullah SAW, begitu, ya. Jadi insyaallah tempatnya agak jauh, sekitar 24 kilo daripada kota Mekah Al-Mukarramah atau daripada Masjidil Haram. Jadi insyaallah yang pengen umrah sendiri silahkan, yang pengen mengumrahkan keluarganya silahkan, ya. Bapaknya yang sudah meninggal atau ibunya yang sudah meninggal atau keluarganya dan lain sebagainya silahkan. Tetapi kalau sekiranya bapaknya yang sudah meninggal atau bapak yang sudah meninggal, mana yang didahulukan kira-kira, ya? Kira-kira mana yang akan didahulukan? Ibu atau bapak? Dulu mana yang lebih afdal daripada ibu dan bapak? Dulu pernah Rasulullah pernah ditanya, siapa katanya? Mana yang lebih utama antara ibu dan bapak? Ibumu katanya, ya. Terus yang kedua ibumu, ketiga ibu, baru bapak. Jadi dari sana kita bisa mengambil kesimpulan, kalau sekiranya ingin mengumrohkan antara kedua orang tua, ibu atau bapak, mana yang didahulukan? Dahulukanlah ibu, ya. Nanti yang kedua, yang ketiga baru bapak, begitu, ya. Yang keempat baru yang lainnya, begitu. Jadi kalau waktunya tidak mungkin yang ingin mengambil niat umroh karena kurang waktunya, cuma 2 kali program umrohnya di sini, nanti bisa ngambil di Tanaim, boleh juga tidak apa-apa, ya. Ya, boleh mengambil di Tanaim juga tidak apa-apa. Itu tidak akan berkurang pahalanya orang yang mengerjakan badal umroh tersebut dengan orang yang dikerjakan badal tersebut, ibu bapak. Jadi tidak akan berkurang pahalanya, sama pahalanya itu, ya, sama seperti orang yang mengerjakan ibadah umroh.
Jadi idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salah. Apabila meninggal atau mati anak Adam itu maka terputuslah amal perbuatannya di dunia ini illa min salah, kecuali daripada 3 perkara, ya. Sedekah jariyatin, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Membangun sekolah, membangun madrasah, membangun jalan dan lain sebagainya, yang insya Allah itu semua akan ditemukan ketika kita sudah meninggal dunia dan pahalanya akan tetap mengalir. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya mau bersedekah, menginfakkan harta kita di jalan Allah dan lain sebagainya. Yang kedua, ilmu yang tafa, atau ilmu yang bermanfaat, mengajarkan anak ngaji, mendidik daripada anak-anak kita dan lain sebagainya, mengajarkan ilmu-ilmu yang berfaedah, ilmu agama dan lain sebagainya. Ketika ilmu itu diamalkan oleh mereka, maka itu merupakan amal jariah yang insya Allah kita akan temukan nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Dan yang terakhir, waladun soleh, atau anak yang soleh. Waladun soleh yad'ulah, yang mendoakan daripada kedua orang tuanya. Oleh karena itu ibu-ibu bapak, ini merupakan juga bakti kita kepada orang tua kita, cinta kita kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, mendidik kita dari kecil sampai kita menjadi tua dan dewasa, menjadi dewasa dan tua, ibu-ibu. Nah, oleh karena itu inilah momen kesempatan pada kita semua, dan melaksanakan umrohnya bukan pada hari-hari biasa juga. Ini umroh pada hari Ramadan yang Allah sudah sebutkan dan jelaskan di dalam hadis Nabi yang mengatakan umroh di bulan Ramadan itu setara atau sepadan dengan umroh bersamaku atau haji bersamaku, kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu ibu-ibu bapak, ini merupakan momen yang luar biasa. Di samping lipat ganda Allah Subhanahu wa taala memberikan kita di kota Makkah Al-Mukarramah ini dengan beratus-ratus ribu kali lipat, dan apalagi kita melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Oleh karena itu yang ingin melaksanakan, nah, di samping sebelah kiri kita sudah kelihatan Masjid Kirana, ya. Jadi insya Allah tidak ada yang mungkin yang ke kamar kecil dan lain sebagainya, biar langsung masuk ke dalam masjid. Untuk ibu-ibu itu berbeda tempat sholatnya, dan untuk bapak-bapak juga berbeda. Nah, karena itu untuk ibu-ibu kalau bisa berombongan bersama-sama menuju ke masjid, begitu pun juga bapak-bapak, ya. Untuk belanja-belanjanya di cancel aja dulu, ya. Jangan belanja-belanja aja dulu, ya, karena waktu juga tidak mengizinkan sekarang, ya. Masjid Cirona, Masjid Cirona. Sholat tahiyatul masjid dan sholat ikhram, Masjid Cirona. Umroh untuk yang umroh pada dalam katakan, tidak ada, ya? Ya, semua, ya. Parah banget. Iya. Baik, yang umroh sendiri untuk dirinya sendiri tidak ada, ya? Semua umroh badal, ya? Sendiri-sendiri. Oh iya, bisa niat sendiri Bapak? Oh iya. Ya baik, kita umroh untuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia atau umroh badal. Tapi sebelum kita melapaskan atau meniatkan umroh kita terlebih dahulu, mari kita bersihkan hati kita ibu-ibu bapak yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan agar umroh kita ini menjadi umroh yang makbul dan mabrur. Yang untuk sendiri, ya, yang tak badal. Al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.